Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini kita bisa berkumpul dalam acara pendampingan tiga saya sebagai guru pemula, termasuk sekaligus dalam acara hari ini sesuai dengan pamflet yang saya kirim kemarin. Yang pertama juga nanti kita akan melakukan supervisi kita kemarin. Tentunya supervisi kita masih banyak yang perlu kita pahami, perlu kita benahi lagi demi untuk pelayanan kita pada siswa. Jadi jangan berharap Bapak Ibu nanti kalau misalkan pikirannya masih tidak sesuai dengan biasa, tidak sama Bapak ini jadi adalah sesuatunya nanti kita akan berusaha memperbaiki diri, memperbaiki situasi yang akan kita sebentar lagi anak-anak kita benar-benar terlayani pendidikannya. Keinginan mereka seperti apa dengan metode atau model ajar yang berbeda. Yang pertama, terima kasih atas kehadiran dari Bapak Muslimawan selaku pengajar materi saya. Beliau adalah kepala sekolah SDN Mekarta Semanggal. Saya tidak tahu Semanggal itu di mana. Pokoknya sangat juga. Terus terima kasih dan hormat Bapak Ibu guru yang sudah hadir dalam kegiatan hari ini. Kita nanti bersama-sama kita berproses. Nantinya sekali lagi saya di depan di sini bukan orangnya yang sudah bocor melakukan kegiatannya sudah paling bagus tidak, tetapi ini sudah proses. Kenapa dalam proses saya harus melibatkan Bapak Ibu sekalian? Karena memang tugas saya ini tidak tugas sendiri saja. Harus ada bentuk kerjasama dari semua pihak. Jadi nanti untuk materi pada hari nanti dalam pendampingan ini saya akan memanfaatkan dua materi nanti berkaitan dengan pelayanan kita pada siswa, yaitu pembelajaran dengan berdiferensiasi di Bapak Ibu pernah dengar, dan yang kedua adalah pembelajaran sosial emosional. Harapan saya nanti tidak terlalu lama karena mohon maaf ini tadi saya menghubungi kepala sekolah, ternyata sebelum ke keluar tadi kepala sekolah memang sedikit mengeluhkan malam tidak bisa itu bulannya akan tinggi. Itu begitu saya telepon lagi ternyata beliaunya ada di puskesmas di ikut sebenarnya. Nanti kegiatan kita bakal kalau lama setelah kegiatan ini kan kita mungkin itu prolog dari saya. Selebihnya untuk kegiatan berikutnya saya sampaikan terlebih dahulu kepada Pak Agus dan Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah ini, yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang terhormat Dewan Guru Lingkungan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan rahmat dan hidayah kita jika kita bisa berkumpul di sini dalam pendampingan individu ketiga mengimplementasi pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi, saya yakin Bapak Ibu semua sebelum dijauhkan di kurikulum tidak, saya yakin Bapak Ibu sudah melakukan. Saya yakin tidak melakukan. Mungkin dalam pengertian Bapak Ibu tidak sesuai dengan yang diinginkan di kurikulum kerja. Misalkan contoh Bapak Ibu
menghadapi anak yang slow learner dengan yang cerdas istimewa, pastinya akan dibedakan dalam pembelajaran. Nah, itu juga sudah termasuk pembelajaran berdiferensiasi. Jadi mari kita bareng-bareng sama-sama belajar untuk menggali lebih dalam lagi pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa, karena diferensiasi kan ada juga ya. Kalau misalkan dulu sebelum kita mengenal diferensiasi kita, anak ini lambat dalam belajar, anak ini cepat dalam belajar, jadi penanganannya mungkin dengan diferensiasi konten. Terus tadi yang kedua pembelajaran sosial emosional ya. Jadi saya yakin juga Bapak Ibu sudah melakukan hal ini, sebagai contoh yang gampang Bapak Ibu, dalam besaran pembelajaran ada SDG, nah itu sudah termasuk ya. Itu Bapak Ibu sudah termasuk memasukkan pembelajaran sosial. Terus Bapak Ibu juga tidak ingin menang sendiri itu materinya selesai. Yang penting materinya selesai, siswa bisa enggak. Yang penting materinya selesai. Saya yakin bahwa itu kan. Oke, dalam pembelajaran diferensiasi sosial emosional, mari kita belajar. Saya yakin butuh sekali kolaborasi bersama. Saya yakin juga kalau misalkan Pak Palu sendirian juga bisa selesai pembelajaran diferensiasi itu seperti apa, pembelajaran sosial emosional itu seperti apa. Jadi kita benar-benar harus berkolaborasi, harapannya di sekolah lagi kita benar-benar melakukan pembelajaran yang diferensiasi dan tentunya mengenal pembelajaran. Ini bagian dari saya semua itu melalui Baik, terima kasih Gus atas sebentar yang disampaikan dan terima kasih kepada rekan-rekan guru dari SMA Negeri Sumber ini. Semoga saja kita sama-sama memberikan semangat, apalagi tadi saya sangat senang sekali ada Bapak Ibu guru yang walaupun menyampaikan, Pak saya nggak sini Pak belum buat PPT, itu bentuk semangat itu sudah senang ya. Bentuk semangat itu sudah senang, walaupun belum siap sudah segini itu. Tapi bentuk semangat itu sangat penting bagi saya, karena ketika saya bekerja sendiri, saya berinovasi sendiri, karena teman-teman nggak ada respon itu nggak ada gunanya. Ini untuk Bapak Ibu juga sesuatu juga luar biasa ini. Dan tadi kita dan seperti yang saya sampaikan dulu, kita coba untuk mau semangat kita sendiri tanpa harus kita terkontaminasi oleh rekan-rekan kita yang mungkin atau orang lain yang mungkin masih enggan untuk diajak bersama-sama maju. Nah, siapa tahu nanti beliau-beliaunya ada tergugah informasi apa namanya hatinya. Baik, langsung saja Bapak Ibu. Saya langsung ke materi saya. Nah, yang pertama saya membahas tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Tentunya Bapak Ibu guru semuanya seperti yang disampaikan sama Pak Agung tadi sudah menerapkan itu di sekolah, sudah menerapkan itu di sekolah kita. Cuma kita nggak tahu ternyata yang kita lakukan itu ternyata sudah berdiferensiasi, dan di dalam RTP ternyata tidak kita masukkan diferensiasi apa-apa itu ternyata tidak kita masukkan. Ada lakukan, termasuk pasti yang kedua kaitannya dengan pembelajaran sosial emosional.
Kalau kemarin kita sudah menyepakati tentang kesepakatan kelas yang baru itu belum 100%, dan seolah-olah kita masih tidak untuk meneruskan. Semoga saja dengan kita nanti mempelajari untuk pembelajaran secara emosional nanti ada titik temu, ada solusi yang mungkin solusinya di luar kita. Oke, baik. Kalau sudah, mohon untuk Bapak Ibu bisa tegakkan badan, duduk dengan santai, tutup mata dan buka telinga. Dan kegiatan apapun yang dilakukan saat ini, mari istirahatkan sejenak fisik dan mental selama kurang lebih 3 menit saja. Silakan duduk dengan santai. Silakan Bapak Ibu duduk senyaman mungkin. Bapak Ibu bisa menggeser posisi duduknya agar lebih nyaman. Cobalah duduk tidak membungkuk, tetap tegak, tetapi kedua bahu tetap rileks. Ya, seperti itu. Mari rasakan kursi yang menopang tubuh Anda. Rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada lantai. Silakan letakkan tangan pada pangkuan atau di atas meja. Rileks. Kemudian silakan pejamkan mata jika merasa nyaman, atau cukup arahkan pandangan ke bawah. Rileks. Amati nafas. Amati nafas masuk dan keluar. Bernafaslah seperti biasa. Saat bernapas, rasakan udara masuk dan keluar melalui lubang hidung. Rasakan abdomen yang turun naik saat bernapas. Mari napas lebih keluar dari dalam. Rasakan perut mengembang dan mengumpul saat bernapas. Mari Bapak Ibu bernapas lebih dalam. Sekarang, mari kita bernapas dalam 4 hitungan, menghembuskan dalam 4 hitungan juga. Mari kita mulai. Amati tubuh yang terasa lebih rileks saat mengeluarkan napas. Mulai dari otot wajah, sekitar dahi, kelopak mata, pipi, rahang, dan dagu. Kemudian kedua bahu, lengan atas, dan jari jemari Anda. Amati nafas yang lebih tenang dan rileks. Amati perasaan Anda saat ini. Tarik nafas, tahan 4 detik, keluarkan nafas. Amati pikiran Anda saat ini. Apakah yang Anda pikirkan saat ini? Apakah pilihan yang akan Anda lakukan setelah ini? Baik, kita akhiri lagi dengan 1 kali napas yang lebih panjang dan perlahan. Mari kita hitung dalam hitungan 5 untuk menarik napas dan 5 hitungan juga untuk membuang napas. Nah, kita mulai. Ya, Bapak Ibu, silakan lanjutkan kembali kegiatan dengan membawa perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih fokus, dan tubuh yang lebih rileks.
Terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk kita semua. Baik, Bapak tidak. Ini sebenarnya masalahnya ke arah pembelajaran dan sosial emosional. Tapi karena ini materi yang pertama, artinya nanti itu yang materi kedua nanti tidak disampaikan, banyak saya sampaikan di materi yang pertama. Ini salah satu cara, berarti ada cara yang lain, ya. Salah satu cara untuk mengembalikan fokus anak-anak mengikuti pembelajaran. Apalagi mohon maaf setelah pelajaran PJOK. Nah, setelah pelajaran PJOK, anak-anak itu di luar ruangan, di lapangan pakai olahraga, senam, segala macam itu berkegiatan olahraga kayak itu. Dia banyak emosi yang dialami siswa. Otomatis bagaimana caranya kita menetralkan emosi-emosi yang dibawa dari lapangan tadi. Sebagai contoh seperti kemarin, ada siswa yang main jam 4 pelajaran saya teori dari mikrofon guru bidan tetap tidak berangkat. Saya panggil dari dekat di lapangan, malah dengan menampilkan emosi yang kurang tepat, dia kayak menantang, terus melepas sepatunya itu kayak dihempas-hempas. Begitu masuk ke dalam ruangan kelas, kursinya juga ditendang. Ya alhamdulillah, dengan cara yang saya lakukan RPSG tadi, belajar saya sudah mulai membaca tadi dengan strategi stop. Apa itu stop? Jadi menghentikan dari program. Yang tadinya saya habis manggil anaknya dengan nada tinggi, dia merespon yang lain tadi, saya menghentikan kebiasaan tadi. Aktivitas saya hentikan terlebih dahulu agar tidak terbawa emosi untuk menangani anak tadi. Maka saya harus berhenti. Bapak Ibu guru nanti juga bisa mempraktekkan yang semacam kita berhenti, tarik nafas dalam-dalam. Ya, tarik nafas dalam-dalam sambil kita pikirkan strategi apa yang kita lakukan untuk anak ini tanpa menyakiti dia. Dan alhamdulillah ternyata kemarin berhasil di kelas 10 IPS 1, berhasil. Dan ketika orang yang masuk dengan marah-marah kemarin saya lakukan stop itu ternyata berhasil. Nah, itu untuk materi TSC nanti yang kedua. Nah, kenapa kita berbicara tentang diferensiasi pembelajaran? Karena yang pasti tidak menutup kemungkinan baik pembelajaran Bapak Ibu maupun pembelajaran saya sendiri yang melatar belakangnya adalah kurangnya letak tercapainya tujuan pembelajaran kelas. Dan satu contohnya ternyata begitu kita masuk di dalam kelas dengan macam-macam situasi yang ada di kelas itu kita jadi maksimal. Yang tadinya kita sudah mempersiapkan mungkin faktornya faktor kondisi anak-anak, emosi anak, terus kondisi yang tadinya kita mempersiapkan secara digital ternyata lampunya mati segala macam. Kadang tujuan ini tidak tercapai. Maka dari itu latar belakang inilah yang menjadi acuan kita untuk coba menerapkan diferensiasi ini di sekolah kita. Nah, tujuan dari pembelajaran ini sesuai dengan latar belakang tadi. Kalau tadi tujuannya tidak tercapai, maka tujuan kita adalah untuk meningkatkan tercapai tujuan pembelajaran di kelas agar kebutuhan belajar murid terfasilitasi dengan dan terlayani dengan baik. Itu. Jadi kalau kita mempunyai latar belakangnya sudah semacam itu tidak mungkin kita hanya belajar dulu ya sudah bisa paham nggak paham, pintar nggak pintar, bukan anak saya juga nggak bisa yang semacam itu. Kita mempunyai tuntutan lebih sebagai seorang pendidik. Baik, pembelajaran berdiferensiasi yaitu pembelajaran beragam yang dilakukan untuk mendukung semua murid di kelas. Tentunya kita tahu, walaupun ini sekali lagi, apakah awalnya sudah sukses melakukan pembelajaran ini? Belum. Saya juga masih dalam proses. Di masing-masing kelas pun berbeda-beda. Di kelas A itu berhasil, kelas B belum tentu berhasil.
Dan itu selalu saya coba untuk mencari formula yang tepat. Jadi pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran belajar yang dilakukan untuk mendukung semua murid di kelas. Nah, karakteristik pembelajaran berdiferensiasi ada 5, yaitu lingkungan. Lingkungan belajar harus mendukung murid. Yang kedua, kurikulum memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Ketiga, penilaian berkelanjutan. Penilaian baik itu sebelum pembelajaran kita lakukan asesmen diagnostik dulu, baru kita penilaian sumatif, formatif dan sebagainya. Terus yang keempat adalah guru. Guru menanggapi dan merespon kebutuhan belajar murid. Saya sudah melihat kemarin ketika kita melakukan supervisi, Bapak Ibu guru sudah melakukan ini. Ya, walaupun keadaan kenyataannya anak-anak ini walaupun kita sudah merespon kebutuhan mereka tidak sebenarnya sendiri. Ya, maka dari itu kita selalu guru ini memang kayaknya ini dituntut untuk betul-betul belajar memvariasi model belajar kita. Berarti kita memang harus betul-betul belajar tentang bagaimana cara merespon kebutuhan siswa. Yang kelima, manajemen kelas dilakukan secara efektif, termasuk proses tadi, refleksi tadi, termasuk tujuan awalnya adalah manajemen kelas biar fokus siswa kepada kita semua. Jadi nggak ngomong sendiri-sendiri. Saya tadi juga melihat ada beberapa murid yang walaupun sekilas bukan berarti saya tadi pengen minjem tidak ya, adalah di tempat kelas melihat beberapa kelas itu yang gurunya menjelaskan, siswanya tidak memperhatikan, kayak itu. Nah, ini yang perlu kita perbaiki. Jadi jangan acuh tak acuh kayak itu. Orang tua kalau misalkan ada murid yang semacam itu, bagaimana caranya kita melakukan action, entah itu caranya bagaimana? Nggak sama dengan saya. Untuk memanajemen kelas ini. Pertama, menentukan tujuan pembelajaran lebih dahulu. Yang kedua, menentukan kebutuhan belajar murid, termasuk kesehatan belajar murid, minat belajar murid, profil belajar murid, tentang lingkungan, budaya, gaya belajar. Nah, kenapa ini profil belajar murid termasuk lingkungan, budaya, gaya belajar? Makanya saya ngajak Bapak Ibu guru semuanya. Karena itulah kembali lagi, ketika saya mati-mati menggunakan metode-metode itu, tidak cukup dengan Bapak Ibu yang lain dengan variasi metode juga, metodenya sama semuanya. Mereka nanti akhir-akhirnya kemudiannya akan pakai dengan metode pembaruan saya. Satu-satu karena di guru yang lain aja Pak, yang penting bakal menjaga hanya semacam kita tidak ada inovasi tentang pembelajaran. Tolak ukur aksi nyata ini dikatakan berhasil jika peningkatan ketercapaian tujuan pembelajar di kelas dan dibuktikan dengan tercapainya hasil belajar yang optimal. Maka itu dari itu saya masih dalam proses tadi ketika ditanya apakah sudah berhasil. Kalau dalam prosesnya saya sudah merasa senang bangga karena ada progres dari yang anak-anak dulu tidak pernah aktif dalam pembelajaran, pengen tidur aja di dalam kelas. Alhamdulillah di pembelajaran saya terusnya mereka aktif gitu. Termasuk ketika kemarin diadakan supervisi budaya mempertemukan supervisi saya, walaupun dengan kendala listrik dan sebagainya kemarin anak-anak masih antusias belajar, walaupun belum maksimal. Apa yang saya inginkan itu belum maksimal. Terus strategi pembelajaran menggunakan diferensiasi konten, proses dan produk. Ini nanti konten, proses dan produk nanti seperti apa contohnya akan saya bahas. Yang kedua adanya pemetaan kebutuhan belajar murid. Ini yang paling susah. Kita harus memetakan pemetaan kebutuhan belajar murid. Murid ini dia gaya belajarnya kayak apa? Ada yang murid gaya belajarnya visual, apa yang dia lihat dia akan mempelajari. Ada yang audiovisual, pakai apa yang dia dengar dia paham, atau dia dengan membaca dia paham, atau kalau mendengarkan orang melihat orang kemudian dengan membaca dia paham. Dan ternyata asesmen itu sebenarnya ketika di kelas 10 yang baru kemarin saya sudah melakukan asesmen yang semacam itu, tetapi jawaban anak-anak tidak sesuai dengan
jati dirinya masing-masing. Ketika saya tanya di situ, ada pertanyaan di situ, cara belajarnya seperti apa? Dengan cara membaca. Nyatanya mereka tidak pernah membaca. Makanya ketika dalam pembelajaran Bapak Ibu guru, ada ala-ala belajar juga sesekali ditanyakan gaya belajar mereka apa sih? Sehingga ketika kita mengumpulkan mereka dalam satu kelompok itu, bukan berarti yang suka video dikumpulkan dari satu yang suka video enggak. Ya, mungkin komposisinya dalam satu kelompok itu dibagi yang pembelajaran dengan video tadi, dengan yang suka membaca tadi, dengan yang suka membaca tadi, dikomposisikan itu jadi satu kelompok. Sehingga ketika ada tugas kelompok, ada mempunyai perannya masing-masing. Ada yang suka ngomong, kayak misalkan kalau sekulipah anaknya Pak Dewi itu, walaupun dia nggak kerjakan tugasnya maksimal itu, tapi kalau suruh ngomong udah kencang. Berarti ada potensi di situ dia itu. Kan itu, karena kita juga nggak bisa memaksakan dia tentang itu. Nah, ada juga yang kita kerjakan teliti, ngomongnya juga pintar kayak Fitriana, kita orangnya teliti pelan-pelan sama, tapi begitu disuruh ngomong juga pintar. Ada juga yang nggak mau susah-susah, tapi kalau disuruh ngomong pintar kayak itu, ngomongnya banyak. Fokusnya tinggi, tapi nggak bisa ngomong kayak saya itu. Nggak bisa ngomong, tapi kalau ngomong sembarangan itu bisa. Tapi kalau mempresentasikan dia nggak bisa dia. Tapi antusias belajarnya tinggi. Kita harus memahami kebutuhan murid yang semangatnya. Oke, kalau ini strategi pembelajaran berdiferensiasi berkaitan dengan konten, ya. Konten dapat dilakukan dengan yang pertama, menyiapkan materi yang akan diajarkan dengan beragam, boleh dengan format buku, poster, video, audio dan sebagainya. Sebagai contoh, saya tunjukkan sebagai contohnya sudah contoh ya, bukan berarti punya saya benar, bukan berarti punya saya baru. Ini contoh misalnya pembelajaran yang saya lakukan kemarin ketika ada satu itu. Ini contoh. Nah, jadi proses belajar saya walaupun tidak semua kelas atau tidak semua mabuk, tidak semua blok, saya buat kayak gini. Ini tidak perlu dibahas. Yang perlu itu persiapan uji praktek dan sebagainya. Kegiatannya cukup pointer-pointernya kayak gini, berdoa, absensi dan sebagainya. Yang berikutnya adalah ini seperti kita tadi, kita memfokuskan mereka untuk pembelajaran kita. Terus berikutnya saya lakukan asesmen sikap terlebih dahulu sebelum pembelajaran. Ini adalah saya bisa share di WA grup kelas maupun di kelas meeting. Dasarnya begitu. Terus berikutnya saya paparkan materi pembelajaran dengan cara ini. Saya beri mereka pilihan berupa video pembelajaran maupun buku elektronik. Mereka sukanya di mana? Buku elektronik atau video. Sedangkan buku yang akan video ini biasanya di LKSPN itu ada. Yang kita pakai itu ada barcode, itu di bawah itu. Ada juga video, ada juga bentuk PDF. Nah, tidak semua video, tapi kalau didapatnya semua video masalahnya. Sama video. Ya, ketika mereka jenuh dengan cara pembahasan kita, mereka bisa melihat dari video ini, bisa diputar ulang. Kalau nggak paham, bisa diputar ulang. Dan ada pilihan juga buku elektronik. Ini ketika dia klik ini, maka akan tunjuk buku elektronik. Nah, selain buku elektronik ini, saya juga menyediakan ini bahan bacaan yang ringkas saja. Hanya baca literatur lain. Nah, dalam pembelajaran saya kemarin seperti itu. Terus di akhirnya kan kita melakukan tugas dengan KBD suasana. Oke. Tetapi saya kemarin koordinasi juga di pembelajaran yang lain. Jadi di pembelajaran lain kemarin itu jadi seperti ini. Saya kemarin juga masuk persevisi kemarin itu juga menampilkan ini. Saya buat semacam link untuk
mereka pelajari di video, ya. Tetapi saya juga memberi pilihan selain video itu, saya juga memberi pelayanan lain selain video itu. Setelah dia membaca video, merangkum sendiri, terus memahami sendiri dari video itu, yang berikutnya saya tetap menjelaskan kepada anak-anak dengan versi saya. Saya tetap menjelaskan. Jadi saya variasi, tidak hanya sekedar turun melihat video, kasih tugas, kita duduk diam saja. Enggak. Saya juga memberi pembelajaran konvensional walaupun pakai digital. Ya, konvensional maksudnya saya jelaskan anak-anak. Saya jelaskan kayak gitu. Yang ini Pak. Nah, ini kegiatan ini yang saya lakukan. Ini sudah saya jelaskan. Nah, semacam ya, kedepannya mohon Bapak Ibu guru nanti juga bisa membekali diri berkaitan dengan digital learning ini, ya, pembelajaran melalui digital ini. Siapa tahu nanti ada kegiatan-kegiatan yang memerlukan kita di luar lebih lama, kita masih tetap ada pelayanan kepada siswa. Apalagi saya bilang setelah ini nanti setelah lokakarya sampai bulan Desember tidak di luar, tidak di sekolah. Nah, semacam ini kegiatan ini. Nah, jadi kita memberi pelayanan pembelajaran itu yang bervariasi, beragam. Jadi saya tadi variasi di kelas A, di subbab A itu beda dengan subbab B. Ada kalanya saya tidak menerangkan sama sekali. Saya suruh mereka melihat di video, di buku elektronik. Sudah itu saja. Nah, itu saya kasih tugas. Sudah itu saja. Ada kalanya itu. Ada kalanya saya suruh lihat video tadi, terus saya jelaskan juga. Kan itu. Ada kalanya nanti saya menjelaskan lewat papan tulis biasa. Tidak pakai kayak gini. Jadi kita berdiferensiasi. Jadi itu yang disebut dengan konten, ya, diferensiasi dalam bentuk konten. Itu contohnya. Bapak Ibu guru nanti kalau ada yang lebih bagus pada ini silakan. Kita tidak menutup kemungkinan sama halnya seperti yang saya sampaikan kemarin di grup. Kita harapan kita nanti ke depan adalah saya usulkan kepala sekolah kemarin kita mengadakan best practice khusus sekolah kita. Jadi ketika kita itu yang tidak cuma begitu saja, bisa kita bergerak. Oh, saya pun kemarin juga berkenan ya. Siapa tahu nanti kemudian apa yang saya dipakai. Nah, minimal saya tahu paham. Oh, maksud untuk kegiatan best practice itu kayak gitu. Nah, ini dari konten. Contohnya kayak gitu, memberikan kegiatan-kegiatan pembelajaran kayak gitu. Yang berikutnya adalah proses. Nah, proses boleh divariasi Bapak Ibu. Untuk variasi proses ini tentunya kita tidak selalu hanya memiliki wijau terus. Ada kalanya kita keliling untuk menanyakan mereka paham apa tidak. Syukur-syukur kita membimbing mereka ketika kita mereka paham. Ada awalnya saya dulu ketika dipanggil sama anak itu belum paham. Tidak pelajar mereka tak paham. Terus dia mau tanya sama saya, tapi dia panggil saya belum paham. Yang namanya ilmu itu tidak ada dari orang yang mencari ilmu. Kamu kalau nggak paham, berarti jangan ketawa ilmu. Ada yang baik-baik. Dulu saya gitu. Kalau sekarang, Pak, saya datang. Dan saya kalau saya sekarang apa? Ini Pak dari mana? Ini dari mana? Saya tahu. Kalau dulu saya tidak tahu. Kamu hanya sini sama aku. Ada perbedaan. Kita bisa melayani ke anak-anak semacam itu. Nah, memberi pendampingan untuk tingkat dukungan yang berbeda-beda bagi murid. Tentunya kita paham. Oh, murid kita seperti yang saya sampaikan tadi, anaknya tadi undang ini, yang undang ini, ya. Nah, kita bisa melakukan pendampingan itu. Kalau yang berikutnya memberikan kesempatan kepada murid untuk memilih apakah ini membaca materi secara individu, atau secara kelompok, atau secara video tadi, atau secara PDF tadi. Nah, memberikan pilihan berdasarkan minat belajar murid. Jadi mereka minatnya apa? Mau dia itu, kuliah itu. Dan beda, dari buku mereka sendiri.
kita beri pilihan-pilihan. Bukan berarti terus yang namanya diferensiasi itu kalau di dalam kelas itu apa misalnya anak-anak itu masing-masing kita melayani 3 peminatan yang berbeda apa itu. Nah, cuma saya saja. Kadang kita melayani proses anak yang mempunyai kebutuhan A, kadang B, kadang C. Siapa tahu nanti mereka begitu ada pilihannya kayak gitu, mereka bisa berkolaborasi. Ya, dari itu berkaitan dengan produk barunya kalau produk sudah biasa. Ya, produk apalagi saya sudah melihat seperti itu mudah buat ambil implementasi suara prakteknya. Terus Pak Ali membuat video-video kegiatan semacam itu. Pak Cahyo juga kemarin ada kegiatan-kegiatan gitu dan Bu Risa menggambar peta segala macam. Ini termasuk program belajar. Ya. Memberikan mereka pilihan untuk menunjukkan pemahaman mereka itu seperti apa. Tidak melalui tulisan diajar demografi maupun gambar. Nah, ini yang masa yang harus kita lakukan ketika kita mau menerapkan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi. Yaitu yang pertama menyusun RPT berdiferensiasi berdasarkan pemetaan kebutuhan murid. Ini sudah saya buat, walaupun ini sudah saya cari ke walaupun ini saya sudah bertahu itu sudah manusianya. Jadi RPT ini saya sudah mulai buat diferensiasi, tapi belum belum ada saya konsultasikan kepada beliau nanti benar nggak kenapa? Nah, terus yang kedua melakukan pembelajaran di kelas. Kalau sudah muncul kasusnya kita lakukan pembelajaran di kelas. Yang ketiga melakukan penilaian pembelajaran berdiferensiasi. Yang keempat melakukan pembelajaran berdasarkan diferensiasi. Nah, ini yang penting. Makanya kita sebutkan tadi dukungan yang dibutuhkan untuk bahan itu baik berupa buku, video, audio, foto dan sebagainya. Itu nanti kita bisa membuat sendiri ataupun kita coba dari itu. Nah, tadi saya ngobrol-ngobrol karena ada beberapa bapak ibu tadi negara TPT dan ada beberapa bapak ibu juga masih belum paham bagaimana caranya memakai kata. Saya mau memberi peluang pada teman-teman tadi. Kalau nanti ada waktu, ayo kita belajar bareng-bareng membaca. Nah, kalau dukungan yang kedua adalah alat. Yang pertama adalah alat peraga. Nah, alat peraga pembelajaran boleh berupa kertas-kertas dan sebagainya. Ada sesuai dengan pembelajaran masing-masing. Yang kedua, laptop, handphone atau alat-alat yang mendukung. Nah, terus ini yang tidak kalah pentingnya. Kalau tidak kalah pentingnya adalah dukungan yang tidak kalah pentingnya adalah kepala sekolah. Dan guru sebagai tim kolaborasi dan evaluasi dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Tentunya kegiatan supervisi akademi kemarin itu harus tahap pertama. Ini saya tetap ada dilakukan supervisi yang semacam itu untuk kita bisa melakukan pembinaan dan nanti segera mahasiswa. Ini yang nama bagi murid saya. Saya tidak akan memaksakan benak dalam belajar murid. Yang ketiga, saya dan murid saya akan membuat kemajuan dalam proses belajar. Yang keempat, saya akan melakukan evaluasi terhadap implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Refleksi ini harapan saya ini pun bisa diadopsi dari Bapak Ibu guru. Kita sama-sama mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi yang membuat nyaman anak-anak. Refleksi saya ini, saya harap ini bisa dipakai untuk semua guru untuk berpikir mempunyai mindset bahwasanya pelayanan kita kepada murid itu seharusnya semacam ini. Gitu ya. Ini untuk materi saya yang pertama. Dan kita yang berdoa ibu, ada yang mau ditanyakan?
tentunya saya nanti juga bisa menjawab. Saya jawab tidak jawab. Kalau pelajaran lagi nanti akan saya tanya. Apa yang saya tentang diferensiasi? Ada. Gini Pak, saya menyuruh siswa mengerjakan di papan tulis. Soalnya saya variasi, ada yang susah, ada yang gampang. Kemudian yang susah, saya suruh siswa yang oh ini dia bisa gitu, dia susah. Yang gampang, saya suruh siswa yang saya pikir dia bisa. Yang agak susah, saya suruh siswa yang bisa. Nah itu apakah saya sudah melakukan pembelajaran apa sih terjadi Pak? Saya tanya. Sebelum saya jawab, mungkin ada yang bisa jawab. Ada yang jawab? Ada yang bisa jawab? Monggo. Ada yang bisa jawab? Ada yang jawab? Tadi, ayo. Jadi saya tanya. Tadi ketika bicara dalam pembelajaran itu memberikan soal papan tulis, kalau memilih anak yang berkemampuan pembelajaran rendah dan anak yang berkemampuan belajar tinggi itu dari mana apa soal tadi apa ada tidak masuk di diferensiasi. Kalau pengetahuan saya pembelajaran diferensiasi itu untuk mencapai tujuan pembelajaran dalam kelas itu bukannya dalam satu pembelajaran bisa 4 jam itu kita langsung tercapai. Karena yang sepengetahuan saya pembelajaran diferensiasi itu kita mengelompokkan siswa yang bisa dan tidak bisa. Jadi guru itu ibaratnya di kurikulum merdeka ini agak berat karena harus memisahkan, bukan memisahkan sih, harus membedakan siswa yang sudah bisa dan tidak bisa. Makanya untuk mencapai tujuan pembelajaran dalam misal 4 jam pelajaran itu memang belum bisa selesai karena tadi siswa yang tidak bisa, kemudian yang bisa dalam satu pelajaran yang sama, pembahasan yang sama, kan belum semua siswa paham. Jadi masalahnya belum paham. Paling yang bagus satu orang dan kebanyakan paham itu. Jadi tugas kita di sini bagaimana menguji siswa yang belum paham ini menjadi paham, dan itu membutuhkan waktu juga. Karena dilihat dari rata-rata siswa kemampuan itu berbeda, apalagi dasarnya masih kurang. Nah, jadi menurut saya pembelajaran diferensiasi seperti itu. Jadi bahkan di penilaian umum itu kita harus membedakan siswa yang sudah bisa dan tidak bisa. Bahkan soal itu harus tinggi, nggak bisa disamakan soalnya karena yang bisa pasti bisa menjawab, sementara yang sesuai yang belum bisa itu pasti bisa menjawab. Ini seperti itu menurut saya. Soalnya juga baik. Memang benar yang disampaikan Pak Jun, karena kegiatan pembelajaran diferensiasi ini memang tidak memudah kita hanya mengganti SPP saja, karena dalam bisa benar kita harus betul-betul memahami cara terdidik pada belajar sekolah tadi, kan itu. Nah, berkaitan dengan yang kita bicara
yang ditanyakan di saya tadi tidak terjawab oleh Pak bahwasanya ketika membuat soal tadi yang berbeda tadi dengan tingkat kesulitan yang berbeda tadi, maka tidak merupakan salah satu bentuk pembelajaran. Cuma beda bentuknya tadi seperti apa? Apakah hanya mengajar nomor 1 nomor 2 ini nilai hanya enggak untuk yang juga tidak optimal kita pertanyaan tidak seperti itu juga. Oke, nanti kita bahas lebih berkaitan dengan bagaimana untuk membuat mengalami kegiatan untuk kegiatan teman-teman kita baik itu nanti mau